Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Nak? Baik. Semoga dalam lindungan Allah selalu ya, Nak. Baik, untuk keberkahan belajar kita hari ini, tolong ketua kelas untuk pimpin doa. Yang lain semuanya ikut berdoa ya. Alhamdulillah. Jadi semuanya hari ini yang hadir semua ya? Alhamdulillah. Jadi semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya kan? Jadi kontrak belajar kita hari ini, nanti ketika kita sudah masuk pada materi pembelajaran hari ini, ada yang ingin bertanya harus tunjuk tangan dulu. Itu kontrak belajar kita. Selanjutnya kalau ada kawan yang lagi bertanya atau lagi menjawab dari pertanyaan kawan, itu yang lain semuanya mendengar diam. Oke, itu adalah kontrak belajar kita hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, pada minggu lalu masih ingat pelajaran pembahasan kita tentang apa? Pelajaran fikih pembahasan tentang apa? Masih ingat? Yaitu tentang makanan halal. Apa itu makanan halal? Alhamdulillah, makanan halal adalah makanan yang bisa kita makan, yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk kita konsumsi. Contohnya nasi. Nah, pokoknya semua yang halal-halal sesuai dengan dalil-dalil. Baiklah, sesudah kita mempelajari makanan yang halal, kira-kira apa pembahasan kita saat ini? Itu tentang makanan yang halal. Alhamdulillah. Berarti hari ini kita lanjutkan materi kita yang baru, yaitu tentang makanan yang haram. Coba perhatikan semuanya. Kompetensi intinya KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. Kemudian ada KI 3-nya, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Dan KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlakul karimah. KD-nya menerima nilai-nilai positif dari ketentuan makanan halal dan haram, menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram. KD 31 menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi dan mengomunikasikan hasil analisis jenis makanan halal dan haram. Selanjutnya, ini tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa-siswi nantinya diharapkan mampu menerima ketentuan makanan haram. Yang pertama, mampu menerima ketentuan makanan haram, mampu membiasakan makan makanan, mampu membiasakan menjauhi makanan haram, mampu menjelaskan pengertian makanan haram, mampu menyebutkan hukum dan dalil makanan haram, mampu membedakan macam-macam makanan haram, mampu menyebutkan akibat mengkonsumsi makanan haram. Nah, jadi semuanya sudah jelas. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Semua peserta didik kami harapkan untuk mampu menerapkan kesemuanya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang coba Farid untuk baca pelajaran kita hari ini. Silakan berpanah. Yang lain semuanya dengar, amati, kemudian nanti kalau ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan kembali.
dibuat 3 kelompok. Yang lelaki 1 kelompok, yang perempuan dibuat 2 kelompok. Tolong diskusi dari jawabannya. Semua kelompok bagi sudah siap. Baiklah, nak. Sekarang kita akan memeriksa kembali jawaban-jawaban dari kelompok masing-masing, apa sudah tepat atau belum. Untuk kelompok 1, tolong salah seorang perwakilan dari kelompok 1 tolong bacakan nomor jawabannya. Coba dibacakan. Kelompok 1 dulu, kelompok 1 dulu. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia. Coba baca dulu pertanyaannya. Diulang pertanyaannya apa? Yang lain semuanya coba perhatikan. Semuanya coba perhatikan. Coba tulis semuanya. Jelaskan pengertian hukum makanan haram. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia supaya mengkonsumsi makanan baik. Sebaliknya, manusia harus menjauhi makanan haram. Yang jadi pertanyaannya untuk kelompok 1, coba semuanya perhatikan, dengarkan baik-baik. Soalnya adalah jelaskan pengertian dan hukum makan makanan haram. Jadi jawabannya apa? Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia supaya mengonsumsi makanan yang baik. Sebaliknya manusia diharuskan menjauhi makanan yang haram. Kita ambil kesimpulan, dan bagi kelompok yang hari ini belum tepat menjawab, coba dilihat kembali penjelasan-penjelasan atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari judul kita hari ini, makan menjauhkan diri daripada makanan yang haram. Jadi arti dari makanan haram itu yang pertama adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Kemudian hukum dan dalil makanan haram. Hukum makan makanan haram itu hukumnya adalah haram. Hukum memakannya itu adalah haram. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157, surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian bunyinya wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Artinya, dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 3 juga Allah menjelaskan yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Semua jenis bangkai itu semuanya diharamkan kecuali kita telah belajar minggu yang lalu, yaitu pada makanan yang halal, yaitu bangkai yang halal apa? Bangkai ikan dan bangkai ikan dan belalang. Selain daripada 2 bangkai tersebut, itu tidak boleh kita makan. Selanjutnya juga Allah mengharamkan darah. Walau darah tersebut sudah diolah, tapi tetap hukumnya adalah haram. Kemudian daging babi. Apapun kaitannya hukum memakan daging babi adalah haram kecuali kita dalam keadaan darurat. Misalnya kita kehabisan makanan, tidak ada perbekalan lagi. Kalau kita tidak memakan daging tersebut, bagaimana kalau kita tidak memakan daging tersebut? Bisa jadi kita akan meninggal. Maka dibolehkan bagi kita memakan daging babi dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat ini yang perlu digarisbawahi. Dalam keadaan darurat tidak ada makanan satupun lagi. Yang selanjutnya, dan Allah juga mengharamkan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Terus yang tercekik matinya, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Ditanduk oleh binatang buas, tapi tempat kita sembelih, dia jatuh, tapi tidak langsung mati. Sempat duluan kita sembelih dengan menyebut nama Allah, itu baru bisa kita makan. Quran surat Al-Maidah ayat 3.
Selanjutnya, macam-macam makanan haram. Haramnya makanan secara garis besar dibagi dua. Secara garis besar itu dibagi dua. Jadi kalau ada nanti pertanyaannya, sebutkan macam-macam makanan haram. Maka kita jawab dulu macam-macam makanan haram. Yang pertama, haram aini. Apa itu haram aini? Hukum asalnya haram. Nah, contohnya berupa hewani. Hewani contohnya misalnya daging babi, anjing, ulat, darah, daging yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, itu semuanya haram. Yang keduanya berupa nabati, tumbuh-tumbuhan. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Ya, karena membahayakan bagi jiwa manusia. Contohnya daun ganja. Ada yang kenal daun ganja? Ada yang kenal daun ganja? Tidak, mudah-mudahan kita tidak kenal dan tidak mengkonsumsinya. Kemudian ada daun-daun lagi yang beracun. Semua daun-daun yang beracun tersebut tidak boleh kita makan. Selanjutnya tadi haram aini, dasar hukumnya memang sudah haram. Kemudian ada haram sababi, dasarnya halal, kemudian berubah menjadi haram disebabkan pengolahannya menggunakan barang-barang yang haram. Contohnya daging sapi digoreng dengan minyak babi. Daging sapi bisa dimakan atau tidak? Bisa dimakan atau tidak daging sapi? Bisa. Tetapi ketika kita goreng menggunakan minyak babi, bisa kita makan lagi atau tidak? Itu tidak bisa, karena halal sudah bercampur dengan haram, hukumnya menjadi haram. Ada pertanyaan? Berarti semuanya sudah ada jelas, alhamdulillah. Berarti untuk pertemuan yang akan datang, waktu sudah habis. Pertemuan yang akan datang kita teman yang halal. Tolong belajar di rumah, buku paket sudah Bapak bagikan semuanya. Tolong belajar di rumah, dan pesan dan harapan Bapak, jaga terus kesehatan supaya minggu depan kita bisa bersua kembali. Untuk keberkahan belajar kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga diberkahi oleh Allah dan ilmu yang kita belajar hari ini bermanfaat. Bapak mengundurkan diri, lebih dan kurang